Tapi aku tuh dulu tuh punya kebiasaan terlalu main game. Punya hobi pengen bisa makan kue gitu. Makan kue. Terus di rumah kamu sama mama sama Kucing. aduh, bintang tamu ini kayaknya seru banget nih. Thank you for coming. Halo. Kayaknya banyak drama, mau nggak sih diceritain? Boleh. Bener, boleh? Oke. Ya, boleh. Fatima sih selama ini nggak pernah berani nanya apa-apa, cuman kayaknya kisah hidupnya tuh Kak Pebi ini mirip-mirip, ya. Tapi jangan diceritain dulu. Welcome to Just Talk. Halo guys. Selamat datang di Just Talk Podcast di episode kesekian kalinya. Ini adalah salah satu siswa Kampung Bahasa batch berapa ya? Aku lupa. 12. Yang sekarang sudah masuk menjadi bagian dari Kampung Bahasa dan juga pengusaha. Oh my god. Punya produk, punya usaha, punya bisnis kecil-kecilan akan menjadi besar. Pebi Amalia. Aliana. Oh, Pebi Ayana. Oh iya. Pebi Ayana. How are you? I'm doing very well, thank you. Oke. Sebentar. Menurut riset anak terakhir. Iya. Betul. Anak terakhir tinggalnya di Goalpara. Right? Right. Benar. Terus your mother pernah kerja di Hong Kong. Yeah. Right. Oh, benar lagi. Singapore. Hah? And Singapore. Oh, Singapore. Oh, Hong Kong and Singapore. Ya udah. Please introduce yourself secara lengkap, please. Okay. Hello everyone. My name is Pebi Aliana. You can call me Pebi or Aliana or Neng. Neng. Yeah, Neng. Di rumahnya Neng. Yeah, di rumah. Alright, and then? And I'm 20 years old. I'm from Goalpara. I live in Goalpara, sorry. I'm from Sukabumi. I have one brother. And my mom come from original Sukabumi, and my father come from originally Cianjur. Oh, Cianjur. Cianjur, Sukabumi? Iya, Cianjur, Sukabumi. Oke, blasteran ya. Blasteran, bener. Perbatasan doang. Detik-detik dapat info Kampung Bahasa dari mana? Dari TikTok. TikTok. Iya, dari TikTok. FYP biasa. Iya, FYP. Oke. Right. Tadi kan aku bahas banyak drama. Ini kan kontennya lumayan nih, biar berlatih komunikasi. Nggak menjual kesedihan, enggak. Tapi kan anak muda zaman sekarang juga butuh inspirasi, butuh insight gitu kan. Ada nggak sih di usia 20 tahun? Padahal masih 20 loh, belum 29 gitu, belum 30. Ada nggak sih experience yang ada berapa? Kalau pakai angka ada berapa? Coba hitung doang. Misalkan aku punya kisah beratnya berapa gitu, coba. 1, 2, 3 atau 4 atau berapa gitu. Tapi nanti nggak diceritain, cuma ada berapa? Coba dihitung dulu. Ada berapa momentum-momentum yang seru? 5. Hah, ya ampun. 5 episode berat ya? Iya. Oke. Bayangin dulu dari 5 itu, pilih satu boleh nggak? Boleh. Yang akan di-share yang mana, oke? Oke. Ya udah. Apa 5-5-nya di-share? Jangan. Kalau panjang. 5-5-nya di-share ini bisa 2 jam, oke. Tapi sebelum ke episode kehidupan di usia 20, yang mau di-share, aku mau mundur dulu ke rekam jejak perjalanan sekolahnya. SD-nya di Goalpara juga berarti kan? Iya, betul, di Goalpara. SMP-nya Goalpara juga? SMP di Cianjur. Pesantren. Oh gitu, loncat ke pesantren, berarti di asrama dong? Tinggal di pesantrennya? 3 tahun. Oh, nama SMP pesantrennya? Nama pesantrennya apa? MTS. Oh, MTS. Ya, Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur. Oh, nah SMA-nya di situ juga? Enggak, SMA-nya di Sukabumi. Balik lagi. Iya, balik lagi ke Sukabumi. Wah, di mana SMA-nya? SMA-nya di MA Persis 68 Wadodoyong, Kota Sukabumi. Oke, jadi wah berarti juga banyak alasan ya kenapa pindah gitu kan. Oke. Kenapa tiba-tiba
masuk ke dunia pembuatan kue, bisa bikin kue, jago bikin makanan enak, tahu-tahu jadi bisnis itu gimana sih ceritanya? Oke, for the first, waktu pandemi COVID, ya, Benar, sekolah itu kan di rumah, betul. dan banyak waktu luang. Oke. Paling kan kalau belajar tuh daring ya, Betul. dalam jaringan. Nah, terus bosen aku tuh. Tapi aku tuh dulu tuh punya kebiasaan terlalu main game berlebihan. Hah, Aku cewek kan? Iya, aku main ML. Mobile Legend? Iya, Mobile Cewek? Legend. Oh my god. Aku main dari SMP tuh kebetulan. Jago mainnya? Jago. Jago. Coach Dimas malah gak ngerti, oke. Terus? Nah, terus mamaku marah kan kayak, kenapa main game terus? iya, main game terus. Mau ngapain nanti gedenya, mau jadi apa, katanya gitu. Terus aku bilang, mau jadi pro player, kata aku. Oh, mau gitu. jadi pro player, ya pro player ampun. asalnya. Terus? Nah, terus kata mamaku, udah Cina jangan main HP terus. Terus sama mama diambil HP-nya tuh. Disita dong? Ya, Oke. disita HP-nya. Nah, terus ya udah aku bingung kan mau ngapain, bosen kata aku tuh. Nah, terus dikasih lagi lah HP-nya tuh, tapi si Mobile Legends-nya dihapus sama mama. Si game-nya tuh dihapus. Terus download lagi? Enggak. Oh, enggak. Karena takut. Oke. Nah, terus di situ aku buka YouTube. Terus aku tuh emang punya hobi ngulik masakan. Punya hobi pengen bisa makan kue gitu. Makan kue. Makan kue. Bikin kue. Pengen bisa bikin kue gitu. Punya impian seperti itu. Terus aku yang pertama aku cari itu resep membuat bolen di YouTube. Nah, terus aku bikin lah di situ. Terus aku titip di warung. Aku masih inget, iya. Langsung? Iya, langsung titip di warung. Keren banget. Maksudnya nggak bikin dulu dimakan sendiri gitu? Enggak gitu? Satu sama mama sama aku. Nah, terus enak katanya disimpan di warung gitu. Langsung dijual? Iya, langsung dijual, masih panas-panas itu. Oke. Nah, terus habis. Terus kata si tukang warungnya teh, masih ada gak Cina isi lagi bolennya, Cina gitu, udah habis katanya gitu. Terus diisi lagi lah. Nah, dari situ awal mulanya. Berarti yang ngajarin YouTube? Iya, YouTube, dari YouTube. Bukan mamahnya? Bukan, dari YouTube. Mama nggak bisa bikin kue? Mama bisa, cuman nggak jago banget. Iya, nggak jago banget gitu. Jadi benar-benar ngulik dari YouTube? Dari YouTube, iya. Oke, berarti si pembuatan pertama itu langsung niat mau dijual gitu? Iya, lihat mau dijual soalnya emang ekonomi keluarganya sedang menurun karena pandemi COVID juga kan. Bener. Apapun ya udah lah ya, mesti kita survive gitu ya. Iya. Bikin berapa pertama? Pertama bikin 20. Bikin 20, belanja ke pasar tuh ya, beli pisang, dibikin. Tepung. Dan hari pertama bikin langsung enak? Iya, langsung enak. Dan langsung kejual habis di situ. Keren banget. Itu tuh modalnya dari kakak aku. Kebetulan kakak aku juga waktu itu pengangguran. Cuman punya uang segitu-segitunya. Ya ampun. Iya, gitu. Langsung sold out? Iya, langsung sold out. Ingat nggak berapa harganya bolennya? Satunya 2.000. 2.000 bikin 20. Langsung sold out, langsung di order lagi gitu. Iya, gitu. Akhirnya dari situ keterusan dan menghasilkan produk baru seperti sus, donat, bolu. Dan belum ada PB Kitchen, belum ada. Belum ada. Pokoknya gitu. Bikin aja. Iya, bikin aja. Oke, berarti perjalanan bikin kue itu udah 1 tahun lebih? No, udah 4 tahun. Oh, 4 tahun. Yeah. Benar. Keren banget sih. Nah, sejak saat itu terkenallah teman-teman, tetangga, saudara, kamu tuh emang punya produk kue. Iya, seperti itu. Akhirnya muncullah PB Kitchen. Iya. Oke. Kok jadi diem? Soalnya mau pertanyaan, ini nih yang deg-degannya nih. Nah, sebentar. Nah, gara-gara Mobile Legends-nya dihapus, disita, akhirnya justru berbuah bagus, malah jadi kreatif, bisa bikin kue, ya kan? Iya. Tapi sekarang saatnya menceritakan mungkin penyebab akhirnya terjun ke dunia bisnis makanan atau apa. Salah satu drama yang, tapi kalau dilihat wajahnya kayaknya nggak pernah susah ya. Kalau ketawa kayaknya enak, kayaknya nggak ada susah-susahnya gitu loh. Bener nggak sih? Happy terus? Iya benar sih, di bawah happy aja. Oh, di bawah happy.
Enjoy life. Oh, enjoy your life. Oke. Oke. Berarti sekarang tinggal di Goalpara. Iya, di Golpara. Sama siapa? Sama mama aja di rumah, berdua aja. Loh, kok berdua? Iya, kan Kok? kakak aku udah nikah. Oh iya, kakak udah nikah. Sekarang kerja di Jepang kakaknya. Oh, kakaknya di Jepang. Kakaknya beda berapa tahun sama Feby? Beda 5 tahun. Oke, beda 5 tahun. Kakak di Jepang. Terus di rumah kamu sama mama sama Kucing. kucing. Iya. Oh, sorry. Ayah nggak ada? Gak ada. Meninggal? No, masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Tapi... Oke, I know. Divorce berarti. Iya. Oh, oke. Anak-anak bisa boleh aja broken home, but I'm not broken kid. Gitu ya nggak sih? Benar nggak sih? That's me. Mau cerita apa? Dari yang 5 drama tuh, boleh nggak sih di-share satu? Jadi inspirasi buat kita. Oke. Paling tentang apa? ya bingung dah. Kan tadi ada 5 kisah. Satu aja. Yang mana? Paling yang waktu itu sebenarnya sebelum kue. Sebelum kue? Mama punya usaha juga. Oke. Ayam boiler. Oke. Ayam boiler namanya potong ayam. Oke. Nah, mentah, ayam mentah? iya, ayam mentah. Nah, terus usaha itu tuh minjem modalnya tuh enggak sih, jadi mama tuh punya temen. Nah, temennya itu punya usaha ayam boiler. Oke. Nah, terus mama jadi kayak reseller gitu loh. Betul. Tapi mama juga membuka gitu. Oke. Membuka usaha itu. Terus ada karyawan dari Kalimantan kalau nggak salah, ada 4 orang karyawannya. Wow, dari Kalimantan jauh banget. Iya, jadi mereka tuh ngerantau ke Sukabumi. Nah, terus biasa potong ayam keliling pakai motor. Oke. Dan mereka tuh tidak amanah. Wah. Setornya tuh selalu kurang, selalu nunggak dan gak ada untungnya jualan ayam tuh. Jadi rugi. Wow. Dan pada akhirnya kerugiannya mencapai 100 juta kalau nggak salah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dan di situ mama pasti stres. Pasti dong, itu kan duit gede. Ya. Terus juga aku baru masuk ke MA. Dan aku tuh sebenarnya gak mau masuk ke sekolah ini karena bukan sekolah impianku, tapi dikarenakan ekonomiku yang menurun drastis, ya, aku harus ke sana. Pasti. Dan itu maksudnya gini, kenapa bisa bukan kenapa bisa kecolongan? Kenapa harus orang Tibet ketemunya gimana orang-orang itu gitu? Jadi mama kan bukan orang Sukabumi. Iya, bukan. Terus mama tuh kalau nggak salah kenalnya di Facebook, di Facebook, terus? Iya, di Facebook. Terus dia tuh orang Kalimantan kan, terus lagi nyari kerja, dia tuh. Nah, terus kata mamaku, ya udah, saya mau buka usaha ayam boiler. Kalau bisa kamu bawa teman kamu lah dari sana berempat gitu. Oh, datanglah mereka. Datang. Dan mama tuh belum matang gitu. Dia belum matang untuk membuka usaha menurut. Oke, benar. Dan nggak tegas gitu mama. Ya. Jadi ya gitu usahanya seperti itu. Ya, intinya kasarnya ya ketipu, dijahatin. Iya. Dikasusin enggak? Ya udah hilang begitu aja. Udah pas kerugian mencapai segitu, mamaku nyuruh mereka udah pulang sana pergi gitu aja. Enggak menuntut untuk ini itu, enggak, pulang ke sana, jangan pernah kesini lagi. Dan usahanya tutup. Selesai. Justru tutup. Oh ya ampun. Dan itu, oh ya, berarti kan mama udah selesai dari luar negeri kan? Udah nggak pernah dikerja di luar negeri lagi? Iya, udah. Artinya hasil nabung lah ya, uang itu? Iya, hasil nabung dari. Dan memutuskan untuk bisnis ayamnya emang bukan bidangnya sebenarnya? Iya, bukan bidangnya. Cuman ngelihat peluang aja? Iya, peluang aja. Nah, ini pelajaran berarti ya. Jadi kalau mau usaha, mau bisnis,
Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, harus berdasarkan passion dan kita kuasai betul gitu. Karena langkah pertama pasti ada gagalnya. Itu kedampak banget ya ke kamu waktu zaman sekolah? Banget. Bahkan aku di sekolah jualan. Oh, kamu jualan? Jualan kue aku. Bikin di rumah dulu? Iya. Jualan? Dari subuh aku produksinya. Dari jam 3. Disuruh? Enggak, karena keinginan aku aja. Karena kamu sadar bahwa ya udah ini nggak ada duit nih Iya. gitu. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Iya, kayak gitu. Congrats sih. Itu adalah proses perjalanan pengusaha sukses tuh awalnya gitu. Amin. Jadi kamu udah punya privilege sih. Cuman privilege-nya bukan anak menteri, bukan anak sultan. Privilege-nya adalah cerita tertipu, cerita sedih, cerita berat. Apa hikmahnya yang bisa kamu ambil? Terutama dari kesalahan bisnis mama kemarin dan lain-lain, apa? Yang pertama, sekarang aku punya bisnis yang alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Iya. Dan juga hikmahnya aku masuk ke sekolah yang lingkungannya baik. Oh. Karena basisnya pesantren kan. Betul. Jadi, ya bikin aku berkembang sekolah itu. Emangnya mimpinya sebelumnya kemana? Mimpinya sebelumnya ke SMK. SMK. Iya, pengen tata boga. Pengen tata boga, tetap pengen kue sebetulnya, pengen masak dan lain-lain. Tapi malah ke sekolah Islam, MTS MA gitu ya. Iya, tapi justru malah berbuah manis. Circle-nya bagus gitu. Iya, bagus. Keren sih. Apa dream 2026 nih? Bentar lagi. Yang pertama, Baby Kitchen pastinya makin berkembang. Ya, pengen punya toko. Bagus, setuju banget. Terus pengen native English. Oke. English. Terus pengen punya kerja di luar negeri sebenarnya. Pengen nyobain kerja. Iya, pengen nyobain kerja. Kamu udah jadi pengusaha ngapain? Pengen nyoba. meluaskan relasi. Oh, oke. Gitu. Jadi keluar negerinya pengen dalam rangka membuka jejaring. Iya, kayak gitu. Berarti kalau keluar negeri PB Kitchen-nya ditutup. Ada karyawan. Oh, punya karyawan. Oke. Boleh disenggol dikit nggak? Boleh. Kenapa mama papa divorce? Masih kecil, nggak tahu, kamu balik lagi bayi? Iya, masih bayi. Oh. Karena bercerainya tuh pas aku masih dalam kandungan sebenarnya. Pas usia 2 bulan kandungan. Ya Allah, terus? Nah, terus aku tahunya karena bapak aku itu selingkuh. Cheating. Love affair. Iya. Itu berdasarkan cerita mama kamu. Dan berdasarkan cerita keluarga besar aku, semuanya tahu. Oh, oke. Tapi ini membuat kamu sekarang benci ke papa kamu atau gimana hari ini? Sekarang mindset kamu gimana? Oke, aku gak benci dia, tapi aku benci sifatnya aja sih. Artinya terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu itu SD. Oh, itu umur berapa? Masih kelas 4 SD kalau nggak salah. Sampai sekarang nggak pernah? Nggak. Dan nggak mau ketemu? Mau. Aku mau karena nggak tahu sih, pengen aja. Rindu. Iya. Yeah. Oh my god, nangis. Aku bisa ngerasain hal yang sama karena Coach Dimas juga sama kamu. Karena nggak pernah. Kalau Coach Dimas malah nggak tahu masih ada apa enggak. It's okay. Sorry guys. No problem. No problem. Someday akan jadi beautiful sih. Ya nggak sih? Kamu pengen banget ketemu berarti? Ada tisu di luar. No problem. That's okay. I'm feeling what you're feeling. It's okay. It's okay.
Tapi kalau misalnya ada orang yang nanya, bapak kamu kemana? Aku selalu bilang, aku yatim. Kamu bilang gitu? Iya, aku bilang gitu karena kan aku dari kecilnya nggak merasakan sosok seorang ayah kan. Ya. Terus mama juga bilang kalau ada yang nanya bapak kamu kemana, bilang aja kamu yatim katanya. Gitu. Oh, mama bilang gitu. Karena aku juga sebenarnya menganggap ayah aku itu kakek aku sendiri. Karena Hah? aku, ya, Oh, maksudnya kamu dirawat kakek? iya aku dirawat kakek dari Sama kecil. Fatimah juga sama. Oke. Jadi aku, oh kakek aku tuh ayah aku gitu. Jadi pas kakek aku meninggal, oh aku yatim gitu. Oh, I see. Ayahku udah meninggal gitu. Oke, kamu tahu keberadaannya your dad sekarang? Tahu? Di kota mana gitu? Tahu di Cianjur. Oh, ada. Ada di Cianjur. Lokasinya tahu? Tahu lokasi. Tempatnya tahu? Tahu. Pernah ke situ? Enggak. Oh, nggak pernah. Nggak pernah, tapi tahu aja dari saudaranya bapak gitu. Oke, dan terakhir SD. Iya, terakhir SD. SD-nya kelas berapa terakhir? SD-nya kelas 4. Waktu Kelas itu. 4 SD. Wah, masih terlalu kecil. Iya. Berarti 5, 6, 7, 8, 9 berapa sih? 10. Sekarang oh iya 10 tahunan ya. Iya. Ada kontak? Pernah hubungin beliau Pernah. ke kamu? Aku yang kontak, aku yang nyari-nyari nomornya. Oke. Karena aku tuh tahu bapak aku tuh kan nikah lagi. Oke. Nikahnya tuh enggak cuma sekali 2 kali, tapi katanya sampai 8 kali katanya gitu. Dan bapak aku itu punya banyak anak. Ya Allah. Iya kayak gitu. Nah, 8 terus- kali nikahnya. Kamu tahu dari siapa? aku tahu dari saudara. Itu bisa jadi gosip loh. Bener nggak, valid nggak? Bener sih, soalnya Oke. mama aku juga pernah diteleponin sama istrinya yang lain gitu. Nomor berapa gitu? Iya. Ya Kamu ampun. siapanya katanya? Gitu lah pokoknya. Oke, ya ampun. Oke. Tuh. What happened in the past akan bikin kamu lebih bijak sih. Itu poinnya. Dan memang seorang pebisnis, pengusaha, hidupnya mesti digituin, mesti ditempa. Akhirnya mentalnya kuat. Emang pengen, maksudnya kalau ketemu mau ngomong apa, mau ngapain gitu? Mau lihat aja. Pengen lihat doang. Pengen lihat keadaannya aja. Pengen lihat keadaannya. Terakhir kan dikasih taunya sakit. Oke. Sakit paru-paru katanya. Kamu hatinya baik banget, maksudnya kamu nggak, karena konon katanya papa kamu pernah nyakitin mama kamu nggak jadi benci gitu? Enggak benci, cuman benci sifatnya aja sih. Oh ya, sifat dan kejadian waktu itu. Iya. You're very good heart. Kamu hatinya baik banget. Jadi episode kali ini Mellow ya. mellow nih, nggak expect banget ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi seru dibandingkan dari episode-episode yang lain. Thank you loh udah mau sharing. Jadi it's not privacy for me, dan sebenarnya banyak orang yang punya kisah yang sama menurut aku ya. Tapi ya ini mesti jadi contoh nih Pebi bagi yang lain kan, karena yang lain juga harus harus bisa kuat seperti Pebi. Banyak loh orang yang akhirnya keluarganya hancur ataupun terpisah, dia hidupnya ya nggak produktif, nggak punya karya, nggak jadi apa-apa gitu loh. Kalau kamu kan bisnis ini itu keren banget menurut aku. Jadi hikmahnya adalah akhirnya your potential, itu tadi simulasinya dari Mobile Legends yang di-delete ya kan? Iya. Kayaknya Iya, kalau bener. Mobile Legends-nya masih ada, nggak ada tuh Pebi Iya. Kitchen, bener nggak sih? Benar. Iya, Banget. jadi mungkin Allah tuh ngelihat kamu gini, wah ini anak harus dibuat menderita nih ya kan, biar potensinya muncul, dan akhirnya untuk usia 20 hari ini dengan pencapaian hari ini, menurut aku kamu sukses. Tinggal bikin next dream ke depannya, oke? Dan tentu saja sebagai seorang wanita jangan sampai salah pilih pasangan dan belajar dari yang masa lalu. Nanti diundang lagi, jangan sedih ya. Ceritanya ada lagi nggak sih? Tapi nanti Ada banyak. banyak ya. Oke. Banyak. Oke, banyak. Berarti kamu punya hutang story karena tadi bilang ada 5 cerita tuh. Dan baru diceritain satu-satu aja udah bikin banjir. Aduh. Ya udah. Tapi terakhir kamu termasuk anak yang pintar di sekolah? Enggak sih menurutku. Ranking? Ranking waktu SM.
Ya SMP, SMA ranking nggak? SMP 1, 2, 3. 3 besar tapi di kelas 9 aja. Sekali-kalinya? Kelas 8. Sekali? 2 kali. Oh, Iya, 2 kali. 2 semester kan? Oh iya, 2 Iya, 2 semester. semester, 2 Oke. kali. Kelas Berarti 9 menurun karena kan COVID, main game terus jadi. oh iya. Kemarin jadi pengen jadi apa namanya gamers pro, ya sekarang jadi baker pro. Jadi baker. Ya udah promoin deh sekarang terakhir sesi segmen terakhir. Oke. Buat kalian yang gitu, aku juga langganan kamu nih. Iya. Coba. Buat kalian yang mau order kue, boleh ke Baby Kitchen. Di bawah ini di gitu bawah dong. Ini, Instagramnya ada kan? Ada, Instagramnya ada, WA-nya juga ada. Oke. Karena di aku banyak sekali kue dan bestsellernya itu sus. Oke. Thank you banget udah datang di podcast Just Talk. Inspiring banget. I know you're the stronger dan I hope you got your success. Mudah-mudahan kesuksesannya dapat kamu capai di masa depan ya. Thank you, Kak. Nggak tahu nih, ini agak nyesek nih yang sekarang. tapi inspiring. Yaudah, jangan lupa subscribe, share and this video di konten podcast Just Talk Ngomong Bahasa. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, baby. Thank you, Coach. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye.